البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Salah setaranya besok ya matanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, perhatikan baik-baik ya. Seputar apa? Seputar la an-nafiyah lil jinsi. La an-nafiyah lil jinsi, yaitu la yang fungsinya meniadakan semua jenis individu yang ditiadakan tersebut. Faham ya? Tidak ada satupun yang masih masuk dalam individu yang ditiadakan. Contohnya yang ditiadakan adalah lelaki, semua lelaki enggak ada. La kecil wala besar wala tua wala muda wala apa? Wala bujang wala duda. Enggak ada semua. Pokoknya semua laki-laki enggak ada. Mahum soal ini? Ayo. Kalau yang ditiadakan perempuan, lam ra'ata fil masjid, tidak ada seorang wanita pun di dalam masjid. Semua perempuan enggak ada. La besar wala kecil wala tua wala muda wala gadis wala janda. Enggak ada sama sekali. Semua ditiadakan. Itu namanya la nafiyah lil jinsi. Pahami Bapak ya? Di sana ada la nafiyah juga tapi lil wahdah. La yang meniadakan tapi yang diadakan yang ditiadakan satuannya. Jadi kalau disebutkan nanti bedanya apa? La nafiyah lil jinsi ini beramal amalan inna. Paham? Kalau la nafiyah lil wahdah beramal amalan laisa. Kita lewati kemarin ya, al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Huruf-huruf yang serupa dengan laisa di antaranya apa? La nafiyah lil wahdah, la hijaziyah. Mahum insyaallah? Ayo na'am. Kita baca sekarang. Kemarin sudah kami gambarkan, sudah kami jelaskan juga, tapi tidak ada salahnya kalau kita ngulangi di sini biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah faslun. Wa amma la allati li nafyil jinsi fa hiya allati yuradu biha nafyul jami'il jins 'ala sabili tansis. Masyaallah. Adapun yang diinginkan dengan la nafiyah lil jinsi, ya, la yang fungsinya meniadakan jenisnya, individunya, yaitu yang diinginkan dengannya adalah nafyul jami'il jins, ya kan, meniadakan semua jenisnya. Semua jenis ditiadakan 'ala sabili tansis dalam bentuk apa? Asyumul. Tansis itu syumul. Paham ya? Tansis maknanya apa? Asyumul, keseluruhan. Dalam bentuk peniadaan itu apa? Keseluruhan ditiadakannya. Tansis maknanya apa? Asyumul. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya itu? Ditiadakan secara keseluruhan. Enggak ada pengecualian di situ. Mafhum insyaallah? La asada fil ghabati. La asada fil ghabah. Tidak ada seekor singa pun di dalam hutan. Ada enggak? Kecil. Singa kecil ada enggak? Enggak ada. Semua jenis singa enggak ada. La kecil wala besar wala tua wala muda. Paham ya? Wala singa yang hitam wala yang putih wala yang belonteng enggak ada semuanya. Paham ya? Semua jenis singa tiadakan. Itu namanya la nafiyul jinsi. Paham ya? Ini sering muncul ini ya. Sering muncul dalam Al-Qur'an juga ada kan? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya enggak? Kemudian antum jumpai artikel tulisan la raiba wala syakka. La raiba wala syakka fihi. Itu la nafil jinsi. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Wa ta'mal amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Masyaallah. La nafil jinsi ini beramal amalan inna, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Inna Zaidan qa'imun. La ini fungsinya sama. Faham ya? La rajula qa'imun. La rajula jalisun. Berarti kalau la rajula jalisun tidak ada seorang laki-laki duduk, ada enggak orang kecil laki-laki duduk? Tidak ada seorang laki-laki pun yang duduk. Ada enggak laki-laki kecil duduk? Enggak ada. Kalau sudah tiadakan berarti apa? Jenis lelaki enggak ada sama sekali. Perempuan mungkin enggak? Mungkin enggak ada perempuan duduk situ. Mungkin karena yang tiadakan laki-laki saja. Mafhum insyaallah? Ayo kita lihat lagi. Bisyarti dengan syarat, penting syaratnya ini. An yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Sudah kita gambarkan kemarin ya. Syaratnya isim dan khabarnya harus apa? Nakirah, ingat-ingat. Jadi kalau sudah belajar sampai tingkatan mutamimah kok nakirah belum paham, kesulitan nanti. Nakirah itu dipahami ketika jurumiyah atau ketika di bawahnya. Nakirah lawannya apa? Ma'rifah. Ma'rifah khusus, nakirah umum. Dah kita aja.
Paham ya? Nah, termasuk tanda nakirah di antaranya tanwin. Ya, di antaranya ya. Kita lihat sini. Kata beliau, isim dan khabarnya harus nakirah. Wa an yakuna ismuha muttasilan biha. Syarat kedua penting. Di samping isim dan khabarnya nakirah, isimnya harus bersambung langsung dengan ha. Ha ini kembali ke mana nih? La. Belum. Isimnya bersambung langsung dengan apa? Dengan la. Jadi la rajula, enggak boleh dipisahkan. Nanti kalau antum pisahkan, bacanya sudah lain lagi nanti. La fid dari rajulun, la fid dari rajulun, walam ra'atun. Nanti ada pembahasannya. Intinya apa? Kapan la ini berfungsi amalannya seperti inna dengan dua syarat. Pertama, syaratnya apa? Isim dan khabarnya harus nakirah. Syarat yang kedua, na barakallahu fikum, isimnya harus bersambung langsung dengan la nafiyah jinsi tersebut. Contohnya, la rajula qa'imun. Rajula qa'imun. Ingat-ingat. La rajula qa'imun. Rajula bagaimana i'rabnya? Sudah kita lewati pembahasannya. Rajula ini isim la yang mufrad bukan? Mufrad. Mufrad dalam bab la nafiyil jinsi apa definisinya? Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Rajulan mudhaf bukan? Bukan. Serupa dengan mudhaf enggak? Enggak, berarti mufrad. Jadi mufrad dalam bab la nafil jinsi itu enggak mandang musanad jamak itu enggak usah digubris sudah, itu biarkan aja. Kok ini musanad Ustaz? Kok la rajulaini? Kok ini kok jamak Ustaz la rijala? Kok ini kok jamak Ustaz la muslimin? Ya biarkan, enggak masalah, itu mufrad dalam bab la nafiyah lil jinsi. Intinya apa? Mufrad dalam bab la nafil jinsi harus dipahami. Yang bukan mudhaf, yang bukan pula serupa dengan mudhaf. Nah, terus bagaimana hukumnya? Sudah kita lewati hukumnya. Imma mabni, imma mu'rab. Isim la itu imma mabni, imma mu'rab. Kapan mabni? Kalau mufrad. Rajula isim la mansubun, gagal paham. Nah, terus bagaimana? Rajula isim la mabniun 'ala fathi fi mahall nasbin. Caranya kalau antum hafal caranya jangan satu-satu. Ambil intinya. Apa hukumnya isim la mufrad dalam bab la nafsi? Apa hukumnya isim la mufrad? Hukumnya mabniun 'ala ma yunsabu bihi, itu yang dihafal itu. Mabniun 'ala ma yunsabu bihi. Dimabnikan sesuai dengan apa yang dia dinasab dengannya. Kalau isim mufrad dinasab dengan apa? Fathah. Mabniun 'ala fathi. Jamak taksir dinasab dengan apa? Fathah. Mabniun 'ala fathi fi mahall nasbin. Musanna dinasab dengan apa? Ya. Mabniun 'ala ya' fi mahall nasbin. Jamak mudzakkar salim dinasab dengan apa? Jamak mudzakkar salim dinasab dengan apa? Ya, berarti mabniun 'ala ya' fi mahall nasbin. Jamak muannas salim dinasab dengan apa? Kasrah, berarti mabniun 'ala kasri fi mahall nasbin. Gitu caranya. Yang dihafal intinya mabniun 'ala ma yunsabu bihi. Paham belum? Karena nanti ini kenapa kalau dipisahkan? Karena nanti dalam bab munada itu nanti munada yang mufrad itu mabniun 'ala ma yurfa' bihi. Itu dibedakan. Mabniun 'ala ma yurfa' bihi itu kalau munada nanti. Kalau mufrad. Mahum soal ini? Jangan sampai keliru ya. Rajulan nakirah enggak? Nakirah. Qaimun nakirah. Terpenuhi syaratnya enggak? Terpenuhi syaratnya. Isim la bersambung langsung atau terpisah? Bersambung langsung, terpenuhi syaratnya. La rajula qaimun, enggak ada laki-laki satu pun yang berdiri. Ada enggak laki-laki kecil berdiri? Perempuan ada enggak berdiri? Mungkin saja. Faham soalnya ya? Mafhum? Ada gambaran Abdullah? Ada gambaran insyaallah? Ayo, kita lihat sini. Kata beliau fa in kana ismuha mudhafan aw musyabbahan bil mudhaf. Ayo, dirinci sekarang. Kita lewati ini, jangan ngulangi aja. Kalau isimnya itu mudhaf atau serupa dengan mudhaf, fa huwa mu'rabun mansubun. Ingat-ingat. I'rabnya apa? Mu'rab mansub. Jangan dikatakan mabni. Kalau ini antum katakan mansub, gagal faham. Yang ini. Paham ya? Rajula kok isim la mansubun, gagal faham karena mufrad. Ayo kita lihat sini sekarang yang bukan mufrad. Yang bukan mufrad apa sih? Ya kalau mudhaf atau serupa dengan mudhaf bukan mufrad dalam bab ini. Nahwu la sahiba ilmin mamqutun, masyaallah. La sahiba ilmin mamqutun, tidak ada pemilik ilmu yang dicela. Mamqut itu artinya madmum. Paham ya? Tidak ada pemilik ilmu yang dicela. Nah, situ antum lihat, sahiba mudhaf atau bukan? Mudhaf. Ilmin mudhaf ilaih bukan? Mudhaf ilaih. Berarti bagaimana i'rabnya? La nafiyal jinsi ta'mal amala inna. Mabniun 'ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Paham ya? La nafiyah lil jinsi ta'mal amala
inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Sahiba, apa sahiba i'rabnya? Apa i'rabnya sahiba? Isim la apa? Mansub. Jangan sampai gagal paham. Intinya kalau bukan mufrad itu mansub, langsungan. Yang mabni itu kalau mufrad saja. Paham belum? Ingat-ingat ini ya. Sahiba ilmin mufrad bukan? Mufrad bukan dalam bab ini? Bukan, mudhaf. La sahiba ilmin, la taliba ilmin. Ingat-ingat. Jadi kalau mudhaf jangan dikatakan mabni, langsungan. Sahiba isim la mansubun, itu langsungan, enggak usah ragu-ragu lagi. Paham ya? Sahiba ism la mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilaih mamqutun sebagai khabar la. Selesai. Paham belum? Ditanamkan di benak antum, ingat-ingat. Yang mabni itu kalau mufrad saja. Isim la itu. Nah, antum harus perlu memahami mufrad itu apa gitu loh. Mufrad dalam bab la nafil jinsi itu yang bukan mudhaf, yang bukan pula serupa dengan mudhaf. Rajulun, karena rajulun sebelum diubah. Rajulun mufrad enggak? Mufrad. Rijalun mufrad enggak? Mufrad. Rajulani mufrad enggak? Mufrad. Muslimuna mufrad enggak? Mufrad. Dalam bab ini mufrad semuanya. Karena bukan mudhaf, bukan serupa dengan mudhaf. Sudah tertanam di benak antum belum? Ayo, tanamkan baik-baik, tancapkan yang kuat situ. Kita lihat lagi. Wala tali'an jabalan hadirun, dan tidak ada pendaki gunung satupun yang hadir. Tidak ada pendaki gunung. Talian itu pendaki. Tahu pendaki ya, yang suka naik gunung. Tidak ada pendaki gunung satupun yang hadir. Berarti ada enggak anak kecil yang mendaki gunung? Enggak ada. Untuk laki-laki enggak ada di sini semuanya ya. Nah, terus mana syahidnya? Talian. Talian ini mungkin enggak sendirian. La talian hadirun, enggak mungkin karena dia butuh jabalan. Isim fa'il butuh fa'il. Paham belum? Tali'an isim fa'il bukan? Tali'un. Tala'a yatlu'u tali'un. Ya enggak? Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Tanamkan juga di benak antum. Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Nah, sekarang tinggal fi'ilnya muta'addi atau lazim. Sekarang fi'ilnya kan muta'addi. Tala'a, tala'tu jabalan. Muta'addi enggak? Berarti isim fa'ilnya juga bentuknya muta'addi, nanti butuh apa? Butuh apa? Fa'il dan juga maf'ulun bih. Faham belum ini? Isim fa'il itu butuh fa'il atau maf'ul bih, itu tergantung fi'ilnya, muta'addi atau lazim. Tala'a fi'il lazim atau muta'addi tala'a? Tala'a fi'il yang lazim atau yang muta'addi? Tala'tu jabalan. Muta'addi, jangan keliru. Sehingga isim fa'il tali' butuh fa'il enggak? Butuh fa'il, butuh maf'ul bih enggak? Ayo, jabalan maf'ul bihnya itu. Itu tak jelaskan tapi itu biar paham, karena isim fa'il itu antum tanamkan di benak antum. Isim fa'il kalau muta'addi butuh maf'ul bih, butuh fa'il. Isim maf'ul butuh apa? Naibul fa'il itu yang perlu ditanamkan di benak antum semuanya. Naam. La tali'an jabalan hadirun, tidak ada pendaki gunung yang hadir. Tali'an ini isim la mabni atau mansub bang? Langsungan. La tali'an jabalan hadirun, tali'an isim la mansub atau mabni? Mansub, karena musyabbah, karena musyabbihan bil mudhaf. Karena dia apa? Musyabbahan bil mudhaf, karena dia serupa dengan mudhaf. Kok kenapa dikatakan serupa ya? Karena dia bukan susunan mudhaf ilaih. Kalau susunan mudhaf ilaih, mudhaf tanwin boleh enggak? Mudhaf boleh tanwin enggak mudhaf? Enggak boleh. Sedangkan tali'an ditanwin enggak itu? Tanwin. Kalau mudhaf ilaih majrur enggak? Majrur. Sedangkan situ setelahnya jabalan mansub atau bukan? Mansub. Berarti tali'an jabalan bukan susunan mudhaf ilaih, tapi serupa dengan mudhaf ilaih. Sisi keserupaannya dari sisi mana? Sisi keserupaannya dari sisi sebagaimana mudhaf butuh mudhaf ilaih, di sisi tali'an butuh jabalan. Paham belum? La taliba ilmin. Cukup enggak? La taliba itu tanpa ilmin, enggak cukup. Taliba mudhaf butuh ilmin mudhaf ilaih. Paham maksudnya? Makanya di sini apa? Barakallahu fikum, tali'an selaku dia adalah serupa dengan mudhaf, dia butuh apa? Jabalan, penyempurna maknanya. Mafhum? Di jabalan sebagai apa kedudukan i'rabnya? Abdurrahman? Maf'ulun bih. Paham ya? Hadirun sebagai khabar la. Mafhum soal ini?
Paham atau belum Taufik? Mahfuz insyaallah ya. Ini mudah sekali loh, jangan sampai antum enggak paham loh ya. Ayo. Wal musyabbah bil mudhaf, dan yang diserupakan dengan mudhaf. Apa definisi musyabbah bil mudhaf itu? Definisinya adalah huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'na, yaitu sesuatu yang apa? Yaitu apa-apa yang sesuatu itu kalau bersambung dengannya akan sempurna maknanya. Paham ya? Nah, sesuatu yang apa? Sesuatu yang apabila sesuatu tersebut bersambung dengannya akan sempurna maknanya. Tali'an akan sempurna kalau bersambung dengan jabalan. Paham belum? Ya, na'am. Itu makna musyabbah bil mudhaf. Jadi insyaallah sudah paham ya, kenapa diserupakan dengan mudhaf? Karena dia butuh kalimat setelahnya sebagaimana mudhaf butuh mudhafun ilaih. Paham insyaallah ya? Ya, ana udah paham antum, Bang? Ya. Wa in kana ismuha mufradan buniya ala ma yusabbihi. Ya, ini sekarang mulai yang mabni. Kapan mabni? Kalau mufrad. Kemarin kami gambarkan kebagiannya ya. Di bagian diulang-ulang terus di bagiannya itu. Di bagiannya itu diulang-ulang terus. Wa in kana ismuha mufradan, kalau isimnya mufrad. Mufrad di sini antum bayangannya jangan ketika awal dulu di babul i'rab, lain lagi. Kalau babul i'rab al-mufradu huwa ma laysa apa? Musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma' sittah, itu sudah berlalu, bukan itu lagi, itu lain lagi. Sekarang al-mufrad fi bab la nafiyah lil jinsi, apa definisinya? Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Sudah kita ingatkan berkali-kali ya, antum harus punya catatan tersendiri di belakang atau di mana ta'rifat lil mufrad. Paham ya? Ta'rifat lil mufrad, definisi untuk mufrad. Babul i'rab ini, babul khabar ini, babul sisi ini, babul kalimah ini. Beda semua itu nanti. Paham ya? Bab munada ini, semua ada mufrad tapi beda maknanya. Paham insyaallah? Ayo kita lihat lagi. Kalau seandainya isimnya la tersebut adalah mufrad buniya ala ma yunsabu bihi, ini perlu digaris ini ya. Dimabnikan sesuai dengan apa yang dinasab dengannya. Lau kana mu'raban, ya, bayangkannya ketika mu'rab. Dia dimabnikan ketika apa? Dinasab dengannya ketika dalam kondisi mu'rab. Paham ya? Isim mufrad ketika mu'rab nasabnya dengan apa? Fathah. Berarti nanti kalau mabni mabnil fathi. Paham insyaallah? Ya, wa na'ni bil mufrad huna. Nah ini. Wa fi bab nida. Nah ini dua ini ya, dua berlangsung. Dan yang kami inginkan dengan mufrad dalam bab ini, bab apa? La nafil jinsi. Dan dalam bab an-nida, bab munada nanti, ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Yaitu isim yang bukan mudhaf, yang bukan pula serupa dengan mudhaf. Wa in kana musannan aw majmu'an. Ini penting ini. Ikatan yang terakhir. Walaupun musanna atau jamak, enggak usah ragu lagi. Contohnya, kasih contoh biar tambah jelas. La rajulaini sama la muslimin. Kalau sudah paham ini insyaallah sudah enggak gagal paham lagi insyaallah. La rajulaini qa'imani. La muslimina qa'imun. Perhatikan. Pertanyaannya, rajul ini isim la mufrad enggak? Mufrad. Rajulaini mufrad enggak? Bukan musanna ini. Rajulaini. Hah? Berapa orang? Mufrad atau bukan ini? Mufrad di dalam bab. Ayo, mufrad dalam bab la nafil jinsi. Mufrad dalam bab la nafil jinsi. Kenapa dikatakan mufrad? Naam, karena dia bukan mudhaf, bukan pula serupa dengan mudhaf. Muslimin, mufrad atau bukan Bang ini, Bang? Isim la. Tapi kan jamak mudzakkar salim. Dalam bab ini apa? Apa namanya? Ini mufrad. Paham insyaallah ya? Ayo. Kenapa dikatakan mufrad ini Abdullah? Ayo, karena bukan mudhaf dan bukan pula serupa dengan mudhaf. Lah hukum isim la yang mufrad apa hukumnya? Hukum isim la yang mufrad bagaimana hukumnya? Mabni atau mu'rab? Mabniun ala ma yunsabu bihi. Dah. Kalau antum tak paham itu dah clear dah, selesai. Paham belum? Ya, mudah itu ya. Jadi orang kadang kalau awal belajar kok dikatakan mufrad padahal musanna, gagal paham dia kalau di situ ngomong gitu dah keliru dah. Kalau pikiran dah gitu masih keliru. Kalau pikirannya masih rajulaini kok dikatakan mufrad ya padahal musanna. Itu berarti dia belum paham dia.
Antum dalam bab ini enggak usah mikir musanna jamak, enggak usah mikir ke situ. Intinya mufrad definisinya apa, udah gitu aja. Paham salah ya? Ya, karena mungkin dulu awal-awal belajar gitu kan. Dalam bab khobar juga sama kan, khobar dan mufrad. Mufrad itu yang tidak jumlah, bukan pula serupa dengan jumlah. Ya enggak? Al-muslimani qa'imani. Qa'iman khobar mufrad atau bukan itu? Bukan Ustaz, itu musanna Ustaz. Benar musanna mufrad bukan? Mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah. Bukan serupa dengan jumlah juga. Seperti itu caranya. Na'am barakallahu fikum, kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik. Fa in kana mufradan aw jamak taksir bunya 'alal fathi. Penting. Kalau dia isim mufrad atau jamak taksir dimabnikan di atas fathi. Karena isim mufrad dan jamak taksir kalau mansub nasabnya dengan apa? Fathah, sehingga mabniun 'alal fathi. Nahwu la rajula hadirun. Ana ulangi sekali lagi i'rabnya. Nanti antum nyoba. La nafiyal jinsi ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab rajula ism la mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin. Mafhum insyaallah? Hadirun khabar la marfu'un wa 'alam rafi'i dhammah dhahirah 'ala akhiri. Selesai. Paham i'rabnya caranya ya? Yang kedua, wala rijala hadirun la nafiyal jinsi harfun ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun 'ala as-sukun la mahalla lahu minal i'rab. Rijala ism la mansubun atau mabni Taufik? Rijala ism la mansub atau mabni? Ayo na'am, keliru. Rijala ism la mansub atau mabni? Santai aja. Mabni. Mabni karena mufrad. Jangan kemana-mana udah. Rijala ism la mabniun 'ala fathi fi mahall nasbin. Hadirun khabar la marfu' wa 'ala rafi'i subutu nun. Keliru. Allah musta'an. Hadirun khabar la marfu' wa 'ala rafi'i al-waw. Niyabatan al-dhammatil anahu jamak mudzakkar salim nun. Iwadun tanwin fi mufradihi. Jangan sampai lupa. Ya mana? Kedua berikutnya. Wa in kana musannan aw jamak mudzakkar saliman bunya alam ya masyaallah. Kalau dia musanna atau jamak mudzakkar salim dimabnikan di atasnya. Kenapa demikian? Dikarenakan musanna dinasab dengan ya. Kemudian jamak mudzakkar salim dinasab dengan dinasab dengan apa? Ya, berarti nanti mabniun 'alal ya' fi mahali fi mahali nasbin. Enggak usah kemana-mana, langsung aja fi mahali nasbin itu ya. Kita lihat sini. Nahwu la rajulaini fid dar. Antum lihat dulu la rajulaini fid dar la nafiyal jinsi harfun ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniun 'ala sukun la mahalla min i'rab rajulaini ism la mansub atau mabni bang? Rajulaini ism la mansub atau mabni? Mabni 'ala ya' fi mahalli nasbin. Selesai caranya gitu. Fiddar, wah ini butuh mengingat kembali. Fiddar sekarang khabar la bentuknya apa di sini? Jamak majrur apa istilahnya? Apa? Jumlah? Jar majrur, dzaraf istilahnya apa? Langsungan. Muta'alliq, bukan. Istilah jar majrur atau dzaraf itu dalam khobar, istilahnya apa namanya istilahnya? Antum langsungan. Ayo na'am. Ayo, istilahnya apa? Apa istilahnya? Jar majrur, dzaraf itu dalam khobar itu istilahnya apa istilahnya? Sibul jumlah. Itu yang dimaksud. Istilahnya sibul jumlah. Jangan sampai keliru, antum harus paham. Sibul jumlah itu jar majrur dzaraf itu. Kalau jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah. Fiddar. Kita katakan fi harfu jar mabni ala sukun lam i'rab ad-dari ismu majrur fi wa alamat jarhi al-kasrah dhahir al-akhir lan ismu mufrad wal jar majrur atau langsungan wa syibul jumlah muta'alliqun. Ingat-ingat.
Wa syibul jumlah muta'alliqun bi khabar la mahdhuf. Takdiruhu Takdiruhu kainani au mustaqirrani. Nakdirkannya musanna juga. Karena isimnya juga musanna. Paham belum? Mudah sekali kalau udah paham ada. Wala qa'imina fis suq. Anak Arab lagi, antum siap jawabnya aja. La qa'imina fis suq la lana fil jinsi harfun. Ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabni 'ala sukun fi mahalli apa? Ustaz. La nafiyal jinsi harfun. Ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabni 'ala sukun fi mahalli apa? Udah ulang-ulang loh padahal ya. Fi mahalli apa? Kadang-kala pertanyaan itu jebakan itu harus pahami baik-baik. Fi mahalli apa? La mahalal min i'rab itu loh. Jangan sampai enggak usah ragu lagi pokoknya kalau huruf itu la mahalal min i'rab. Huruf itu enggak ada yang punya mahal dalam i'rab. Patokannya itu. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Jadi huruf itu mabniun abadan, tidak punya mahal dalam i'rab. Antum dijebak pun langsung tahu ini huruf, enggak mungkin punya mahal. Itu caranya gitu. Paham ya? Ya na'am. Kita qaimin. Isim la mansubun atau mabni antum? Qaimin isim la mansub atau mabni? Mabniun 'alal ya fi mahall nasbin. Paham ya? Fi suq fi harfu jarrin mabni 'ala sukun fi mahalli apa? Fi harfu jar mabni 'ala sukun fi mahalli apa? Fi harfu jarrin mabni 'ala sukun fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in? Wah. Fi harfu jarrin mabni 'ala sukun fi mahalli apa? La mahalla min al-i'rab. Huruf Taufik. Setiap huruf enggak punya mahal min i'rab. Jebak pun enggak usah kejebak sudah. Paham ya? Kalau udah pengalaman soalnya enggak kejebak ya. Allah musta'an. La ba'as. Fi harfu jarrin mabni sukun la mahalla min al-i'rab as-suqi. Ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Baru antum apa? Gabungkan. Jangan wal jumlah, tapi wasyibul jumlah. Karena bukan jumlah. Ingat-ingat ya. Wasyibul jumlah atau wal jar wal majrur caranya gitu. Wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabarin la mahdhuf takdiruhu la qa'imina fis suq kainuna au mustaqirruna. Nakdirkannya jamak karena isimnya juga jamak. Mudah. Berikutnya lagi. Wa in kana jam'an muannas saliman bunya 'alal kasrah. Kalau seandainya dia itu jamak muannas salim maka dimabnikan di atas kasrah. Nahwu la muslimati hadiratun. Kenapa kok mabni kasrah? Ini pertanyaannya harus dijawab. Kenapa kalau jamak muannas salim kok mabni kasrah? Kenapa? Nah ini. Jawabannya apa? Karena jamak muannas salim ketika mu'rab nasabnya dengan kasrah sehingga ketika mabni kasrah, mabni kasri. Paham ya? Kita lihat sini. Nahwu la muslimati hadiratun la nafiyal jinsi harfun ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabni sukun fi mahalli apa? Fi mahalli apa? Langsung kan? Nasbin atau raf'in? Ustaz. La nafil jinsi. Harfun ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabni as-sukun fi mahalli apa? La mahalla min i'rab. Kondisikan ya. Fokus. La mahalla min i'rab. Kemudian apa? Muslimati ism la mansubun wa alamatu tasmihi kasratun. Muslimatun ism la mansubun wa alamatu tasmihi masih keliru juga. Muslimatun ism la mansubun wa alamatu tasmihi
Afwan ya, kadang-kadang jebak bukan karena nipu ya, karena untuk mengasah aja. Mengasah kekuatan daya tangkap, daya pahamnya itu loh. Muslimatin ism muslimati ismlah mansubun wa alamatun nasbihi. Keliru enggak i'raban ini? Keliru enggak? Keliru, yang benar muslimat ismlah mansub atau apa? Ewa. Jadi caranya gitu. Keliru Ustaz, yang benar seperti ini, itu caranya gitu. Itu berarti udah ada daya tangkapnya udah ada gitu. Paham ya? Nah, muslimati ismlah mansubun, keliru. Itu caranya itu. Yang benar muslimat ismlah mabniyun ala kasri fi mahalli nasbin. Kenapa kok mabni antum? Ana mufrad. Ewa. Nah, hadiratun khabar la marfu' wa ala rafihi dhammah dhahira ala akhiri. Wa qad yubna al-fathi, kadangkala secara lughah bisa juga mabni al-fathi, la muslimata. Boleh juga. Paham ya? La muslimata diperbolehkan juga. Wa illa yang masyhur tadi itu. Mafhum insyaallah ya? Jadi kesimpulannya ana belum nambah lagi karena ini perlu diulang-ulang ini ya. Besok baru kita masuk dalam lughah yang namanya lughah la haula wala quwata. Ada 5 bahasa, ada 5 bacaan. Bacaan seputar apa? La haula wala quwata. La haula wala quwata, la haula wala quwatun, la haula wala quwatan. 3. La haulun wala quwatun, la haulun wala quwata. 5. Paham ya? Itu besok i'rabnya macam-macam juga. Enggak usah pusing, enggak usah bingung. Caranya diambil intinya selesai. Ya, intinya itu ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini ngulangi aja ya. Cuman ngulangi bahwasanya isimlah secara hukum terbagi menjadi apa? Mu'rab dan mabni. Kapan mabni? Ketika dia mufrad. Apa mufrad dalam bab ini? Naam, musanna atau jamak dalam bab ini mufrad enggak? Mufrad. Kemudian barakallahu fiik, kapan isimlah itu mu'rab antum? Ketika mudhaf atau serupa dengan mudhaf. Kenapa dinamakan serupa dengan mudhaf? Naam, karena sama-sama membutuhkan kalimat setelahnya. Paham ya? Na'am. Kemudian kalau isimlah bentuknya musanna, mabni enggak? Alal? Berarti alal apa? Benar, tapi alal apa kalau musanna? Musanna dinasab dengan apa? Berarti lihat. Kalau isimlah bentuknya jamak muannats salim dinasab dengan apa? Al-kasri. Kalau isimlah bentuknya jamak taksir dinasab dengan apa? Mabni atas apa? Al-fathi. Kalau isimlah bentuknya jamak mudzakkar salim dimabnikan atas apa? Ya juga. Paham soalnya ya? Clear soal ini? Enggak ada iskal lagi? Enggak ada iskal ya? Kalau udah enggak ada iskal insyaallah kita besok masuk yang lughah atau bacaan la haula wala quwata. Barakallahu fiikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.